orang cinta dulu sama daerahnya gitu. Karena makanya aku waktu itu langsung bikin platform namanya I Love Trenggalek itu buat orang bangga dulu jadi orang Trenggalek karena Dari masyarakat iya dulu. dulu kalau ditanya aslinya mana? Aslinya Surabaya gitu. Wah, Surabayanya mana? Surabayanya Kediri gitu. Jadi jauh gitu. Kedirinya mana? Kedirinya Tulungagung. Tulungagungnya mana? Trenggalek. Tapi kalau di Trenggalek jarak dari yang hutan yang paling tinggi, yang dingin, yang ada air terjunnya, yang airnya jernih sampai ke pantai itu cuman 5 sampai 10 menit gitu. Deket banget. Dekat. Jadi kamu di dalam satu kecamatan itu bisa dapat goa yang kata peneliti dari Perancis itu terpanjang se-Asia Tenggara. Kalau yang kuliner khas itu lebih ke yang berkuah santan dan pedas. Disajiinnya pasti pakai daun gitu. Jadi rasa wangi daun pisang sebagai alasnya itu. Kenapa Mbak Anastasia kecap-kecap gitu? Agak-agak kelaparan gitu ya. Memvisualisasi dan membayangkan. Halo Sobat Kompas.com, kembali lagi di program Nusaraya bersama saya Anastasia. Nah, hari ini kita akan kembali lagi untuk mengulas potensi suatu daerah langsung nih bersama dengan pemimpin daerahnya. Nah, hari ini kita kedatangan Bupati dari Kabupaten Trenggalek di Provinsi Jawa Timur nih, Sobat Kompas.com. Kita kedatangan Bupati Mas Muhammad Nur Arifin atau biasa dipanggil Mas Ipin aja. Oke, apa kabarnya Mas Sehat, Ipin? Mbak. Oke, Sehat. baik. Nah, kalau misalnya kita lihat memang ini kelihatannya muda banget ya. Tahun ini umurnya berapa nih? 33. 33 tahun, ini luar biasa sekali. Sudah menjabat sebagai Bupati dari Kabupaten Trenggalek nih, Sahabat Kompas.com. Nah, tapi kita mungkin sharing-sharing dikit kali ya Mas ya. Ini gimana sih perjalanannya sehingga bisa jadi Bupati pemimpin daerah ini gimana nih Mas? Ya, kalau flashback sebenarnya singkatnya sih karena orang tua bapak meninggal dunia, jadi akhirnya saya sebagai anak pertama akhirnya ngurusin kerjaan dan salah satu wasiat beliau tuh dulu karena beliau pindah dari Trenggalek ke Surabaya itu jadi tukang beca, struggle of life gitu ya. Beliau pesan someday kamu harus balik ke Trenggalek bikin lapangan pekerjaan di sana. Jadi waktu itu ya mulai usaha aja di Trenggalek gitu dan karena usaha itu akhirnya ketemu sama teman-teman, ketemu sama sesepuh-sesepuh di sana yang akhirnya mengencourage untuk majulah jadi jadi bupati atau jadi wakil bupati. Terus kemudian saya ketemu dengan Mas Emil, ternyata beliau punya intensi untuk maju ke pilkada tahun 2015 waktu itu akhirnya ngajak bareng ya udah kejadian. Oke, jadi awal itu dari wakil bupati dulu. Jadi ya? wakil bupati 25 tahun. Nah, tapi sebelum itu aku lihat-lihat juga ini awalnya bisa dikenal mungkin banyak toko itu karena adanya inisiasi pemberdayaan petani. Benar ya? Nah, ini waktu itu rencananya memang seperti apa nih program ini? Dulu itu ceritanya karena waktu kita bikin home industry gitu ya, banyak orang apply CV, terus aku mikir kok banyak ya yang pengen kerjaan ya gitu. Terus akhirnya aku tanya sebenarnya di rumah ngapain sih gitu, ya sebenarnya bertani tapi nggak cukup gitu. Nah, terus habis itu ada kepala desa datang, Mas ini ada tanah wargaku tolong dibeli buat bangun pabrik atau apa, ya udah kita manfaatin juga gitu. Tapi nggak berhenti orang cari kerjaan tuh. Tapi kemudian saya berpikir, oh berarti sebenarnya masyarakat ini sebenarnya sudah punya pekerjaan dalam hal ini bertani, tapi nggak cukup gitu. Nah berarti gimana caranya mendevelop pertanian yang punya margin yang cukup untuk mereka. Kalau kita berharap mereka jualannya mahal, kan nggak mungkin karena rata-rata pertaniannya itu padi gitu. Jadi kalau harganya mahal juga pasti bikin inflasi. Jadi akhirnya kita bikin sekolah tani biar mereka berproduksinya murah, nggak beli pupuk yang mahal-mahal karena pupuk subsidi juga mulai distribusinya dibatasin gitu ya. Nah jadi akhirnya kita bikin sekolah tani keliling-keliling, iya jadi ke kelompok tani, ayo kita bikin satu demplot itu demonstration plot gitu ya. Ini kalau nanti nggak panen aku yang tanggung kerugiannya, tapi coba pakai metode ini bikin pupuk sendiri dari bahan-bahan yang ada di sekitar para kelompok tani itu. Kurang lebih ini kayak pendidikan pelatihan. Iya, jadi kayak sekolah petani gitu. Jadi situ juga yang bikin mungkin orang kenal. Tapi waktu itu cuma diniatin, yaitu CSR saya dari perusahaan aja gitu. Nggak ada intensi buat
maju pilkada atau apa, nggak ada. Tapi pemantiknya apa kemudian mau Nah, terjun ke pemantiknya setelah keliling-keliling ke pertanian itu ada teman-teman dari wilayah pesisir yang kemudian nemuin saya. Mas, jangan cuma di pertanian aja, kita juga masyarakat nelayan kalau lagi nggak musim ikan juga gimana ya caranya dapat penghasilan gitu. Ya udahlah bikin event. Jadi kalau lu nggak melaut ya lu nge-create satu peluang mungkin di sisi turismenya atau di sisi event. Nah kan mereka kan nelayan-nelayan tradisional itu bikin kapal sendiri dari kayu. Nah kalau bikin kapal besar aja bisa, masa bikin kapal kecil nggak bisa? Akhirnya mereka bikin miniatur kapal, terus dikasih remote control, terus kemudian dilombain. Jadi event seru. Iya. Nah terus yang lucunya, biar acaranya hype, ngundang artis siapa ya gitu. Tapi yang budgetnya jangan mahal-mahal gitu. Terus dapat bocoran dapat bocoran. Oh, Arumi Basin tuh suaminya orang Trenggalek loh gitu. Jadi pasti mau kalau dimintain tolong gitu. Ya udahlah teman-teman undang deh gitu. Terus kemudian suaminya juga dulu sempat kerja di World Bank ya udah suruh kita bikin diskusi panel juga terkait pembangunan daerah gitu. Ya udah akhirnya sepanggung di sesi itu, terus kemudian dijepret. Nah nggak taunya ternyata memang Mas Emil ke Trenggalek memang sudah dalam tanda kutip sudah ada niat untuk maju sebagai bupati. Oke. Dan waktu itu ketemu sama Mas Ipi. Iya, ya. Jadi karena waktu itu aku panitia kan. Jadi waktu itu aku panitianya gitu. Itu kurang lebih dari situ Dari situ akhirnya karena waktu itu difoto bareng Mas Emil karena beliau pengen maju jadi bupati ya, akhirnya kan di semua media waktu itu terus kemudian fotonya nyebar di acara itu. Ya mungkin gara-gara acara itu lah yang kemudian terus karena Mas Emil juga masih ada kesibukan di Jakarta. Kita lama nggak kontak, tapi begitu beliau balik dari Jakarta ke Trenggalek itu langsung ngajak kita ketemuan di salah satu kafe di sana terus ngobrol itu. Terus aku bilang gini, ya masih banyak pilihan yang lain Mas gitu ya, dilihat aja survei gitu ya. Udah aku juga tak keliling, Mas juga keliling ya, kita lihat nanti masyarakat pengennya gimana bilang gitu. Ya itu akhirnya barengan. Akhirnya jadi gabung. Iya, jadi waktu itu kan jadi wakil bupati umur 25 tahun. Sekarang akhirnya jadi bupati. Nah ini untuk bisa memajukan Kabupaten Trenggalek, apa kemudian program prioritasnya dari Mas Ipin sendiri? Ya sebenarnya tantangan di daerah rural itu gimana unlock the opportunity yang mungkin sebenarnya ada, unlock the potential yang seharusnya itu kita punya potensi tetapi karena infrastruktur, karena dirasa masih jauh, dirasa masih amenitiesnya masih kurang, hospitality-nya juga masih harus dibenahi. Jadi itu prioritas. Nah, kita step by step-nya gini dulu, orang cinta dulu sama daerahnya gitu. Karena makanya aku waktu itu langsung bikin platform namanya I Love Trenggalek itu buat orang bangga dulu jadi orang Trenggalek karena dulu kalau ditanya aslinya mana? Aslinya Surabaya gitu. Surabayanya mana? Surabayanya Kediri gitu. Jadi jauh gitu. Kedirinya mana? Kedirinya Tulungagung. Tulungagungnya mana? Trenggalek. Jadi nggak langsung. Karena orang kalau dijawab dari mana? Dari Trenggalek. Trenggalek itu mana gitu. Masih nggak banyak yang tahu gitu. Jadi itu dulu. Terus kemudian kedua, sekarang kita mendorong desa-desa itu sadar ekologi dulu. Ya, maksudnya kamu jaga lingkunganmu, kamu jaga alammu, kamu bersihin lingkunganmu. Karena kalau mau naik step jadi daerah wisata yang dikunjungi ya minimal itu harus terpenuhi. Dan orang mungkin ngerasa bahwa kalau bersih-bersih di desanya memang dapat benefit apa gitu. Padahal nggak sadar kalau kita ekonominya juga tergantung sama lingkungan, perikanan, ada ikan, pariwisata juga wisatanya wisata alam. Jadi akhirnya kita bikin namanya Adipura Desa. Adipura Desa. Nah, Adipura Desa itu akhirnya berlomba-lomba desa-desa itu membersihkan desanya, mempercantik desanya. Nah, begitu Adipura Desa mereka lolos, sungai-sungai yang dulu kotor sekarang jadi bersih. Nah kemudian naik ke step selanjutnya jadi desa wisata. Nah kita punya program namanya Sadewa 100 Desa Wisata. Dan dari program itu akhirnya desa-desa berlomba-lomba dan alhamdulillah 2 tahun digelarnya Anugerah Desa Wisata Indonesia oleh Kemenparekraf, 2 desa di Trenggalek itu
2 tahun berturut-turut selalu dapat nominasi. Jadi yang kemarin 50 besar, yang sekarang 75 besar. Nah, 70 besar itu ada namanya Durensari Iya, Durensari, ya. Itu iya. lumayan terkenal juga nih sahabat Iya, Kompas.com. karena di Durensari itu memang terletak di tengah hutan 700 hektar hutan durian. Iya, hutan Jadi kalau durian. durian lovers pasti dan kalau kalau sempat stalking di Instagram saya waktu kunjungan Pak Presiden tuh Pak Presiden sempat ya kan kalau acara Pak Presiden gitu kan kita nggak berani mendekat ya meskipun ada di satu ruang VVIP gitu karena kunjungan di Trenggalek. Nah suatu saat Pak Presiden nyobain durian itu terus kemudian nyelutuk ke Pak Bas. Loh Pak Bas ini durian salah satu yang mungkin paling enak yang pernah saya coba gitu. Terus begitu denger Pak Presiden gitu saya langsung Pak Presiden izin boleh ngevlog nggak gitu. Ah, iya boleh lah ini harganya jadi mahal ini langsung. Nah, dari situ. Nah uniknya memang karena durian itu ada di tengah hutan itu usianya udah ratusan tahun. Usianya pohonnya udah ratusan tahun. Beda mungkin ya sama dari durian lain gitu. Ya bedanya dia lebih kulitnya lebih lunak jadi nggak gampang pecah. Kalau nggak gampang pecah nggak gampang teroksidasi jadi rasa yang biasanya bikin nggak nyaman di perut terus bikin pusing teroksidasi ya itu nggak ada jadi rasanya seger gitu jadi nggak bikin enek gitu. Jadi mungkin nggak terlalu itu juga ya untuk yang nggak bisa banyak makan durian. Iya itu aku kalau kan memang cari durian itu susah ya karena yang lain itu benihnya kita namanya sambung pucuk itu mungkin baru ada sekitar 10 ribuan pohon tapi yang asli itu memang pohonnya cuma ada satu itu. Nah jadi kalau berburu durian itu memang susah gitu dan dulu durian yang sebiji itu cuma dijual 5.000 10.000 itu pun kadang suka-suka yang beli. Sekarang itu durian-durian Trenggalek sebiji bisa harganya 200, 250. Nah itu karena satu ya branding desa wisatanya, terus kedua ya mungkin endorsement dari Pak Presiden tadi, dan yang ketiga memang ya punya unique selling point yang sekarang dikenal sama masyarakat. Dan saya sih berharap karena hutan itu nanti hutan durian itu dekat sama akses tol yang akan dibangun dari Bandara Kediri sampai nanti ke perbatasan Trenggalek. Dan Bandara Kedirinya sendiri bulan Desember besok sudah kabarnya akan operasional untuk publik gitu. Jadi Agustus besok itu penerbangan pertama uji coba, terus Desember untuk pembukaan. Jadi yang di Jakarta jangan khawatir nanti Trenggalek itu bakal kerasa lebih dekat gitu. kalau ada bandara aksesnya lebih gampang. Semoga nanti ada direct flight dari Jakarta ke Kediri jadi ke Trenggalek makin lebih dekat untuk cari durian. Nah, kalau misalnya ini kan kita tadi desa wisata. Selain desa wisata nih, mungkin wisata apa lagi yang bisa kita kunjungin kalau lagi mau liburan ke Trenggalek gitu misalnya? Iya, sebenarnya Trenggalek tetap bertumpu ke ke wisata alam ya gitu ya, ke nature, tapi lebih ke adventurous juga gitu karena makanya sering di sana ada event-event kayak motor trail gitu ya, terus off-road atau apa, bahkan kemarin para layang tingkat internasional juga sempat di sana. Sekarang juga kita sama teman-teman Vertical Rope itu mau ngadain kayak semacam marathon climbing. Sport tourism ya. Jadi marathon climbing itu kita punya bukit-bukit yang memang bisa bagi para climbers itu menarik untuk dijelajahi. Nah, cuman enaknya kalau di Trenggalek itu kayak kamu one stop shopping for leisure gitu untuk tourism. Karena apa, kalau kita di Bali kamu pengen dapat pantai, kamu pengen dapat udara yang dingin, itu which is mungkin ya 1,5 jam gitu ya, mungkin dari Nusa Dua ke Ubud gitu ya, atau kalau mau ke Kintamani. Tapi kalau di Trenggalek jarak dari yang hutan yang paling tinggi, yang dingin, yang ada air terjunnya, yang airnya jernih sampai ke pantai itu cuman 5-10 menit gitu. Dekat. Jadi kamu di dalam satu kecamatan itu bisa dapat goa yang kata peneliti dari Perancis itu terpanjang se-Asia Tenggara. Kamu bisa dapat pantai selatan yang ombaknya nggak tinggi karena kita punya teluk. Jadi main paddling, main apapun aman di situ. Terus kemudian kamu bisa dapat air terjun, bisa dapat sungai yang bisa canyoning atau river tubing. Kamu bisa dapat hutan durian, hutan salak, manggis gitu. Jadi yang dingin-dingin terus mau main air bisa dekat. 5 menit 10 menit dapat.
Jadi itu ya memang nanti ditunggu kita mau rilis event-event pariwisata yang di desa-desa wisata itu. Ya kemarin sih sempat terhenti karena COVID ya. Tapi rencana nanti kita barengin sama openingnya bandara di Kediri. Kita pastiin nanti setiap minggu selalu akan ada event di tempat-tempat wisata itu. Jadi biar itinerary-nya kalau lagi ke Trenggalek langsung mantap lah. Mantap lah ya. Nah, tapi tadi kita udah ngomongin soal wisata. Kuliner mungkin tadi ada durian kan? Iya, ada durian. Selain durian. Ya kalau buah-buah yang eksotis ya itu sih durian, manggis, kita terkenal salak gitu ya. Terus kalau yang kuliner khas itu lebih ke yang berkuah santan dan pedas kalau di Trenggalek iya. Kalau lobster gitu ya, lobster, udang di sana banyak gitu karena memang tempatnya baby lobster ada di Trenggalek. Dulu Bu Susi waktu Menteri KKP juga cerita kalau dulu beliau cari lobster juga waktu masih zaman pengusaha dulu juga salah satunya di Teluk Trenggalek itu. Terus kalau yang paling terkenal sih ayam lodo. Iya, ayam lodo itu kalau orang ngelihat mungkin kayak opor gitu, tapi itu bukan opor ayam gitu. Karena bedanya dia kalau opor kan dia direbus bareng sama santannya itu. Kalau ini enggak, jadi dia itu dibakar dulu. Jadi ada kerasa smoky-smoky-nya ya. Jadi dibakar dulu terus diungkep ya kayak dikukus itu baru nanti terakhir baru disiram kuah pedasnya itu dan nasinya itu kayak nasi lemak gitu kalau orang ya nasi gurih kalau kita nyebutnya. Terus kalau kita makan ke restorannya tuh disajiinnya pasti pakai daun gitu. Jadi rasa wangi daun pisang sebagai alasnya itu. Kenapa Mbak Anastasia kecap-kecap gitu? Memvisualisasi dan membayangkan. Dan hebatnya saya seneng si pengusaha ini, teman-teman saya ini namanya Mas Ayub nih, dia itu udah franchise loh gitu. Jadi orang-orang yang di sekitaran Trenggalek itu kayak di Ponorogo, di Tulungagung, kemudian di Kediri, itu ada warung ayam lodo itu yang franchise-nya itu yang pusatnya ada di Trenggalek. Kalau misalnya tadi ada satu nih yang kurang, kalau misalnya wisata udah, kuliner udah, oleh-oleh apa nih Mas? Oleh-oleh. Kalau oleh-oleh yang sudah sering ekspor ke luar negeri sih produk-produk kerajinan dari bambu. Jadi kayak sedotan bambu. Karena kan sekarang kan ya gaya hidupnya kan eco living gitu ya, mengurangi ya eco friendly, ngurangin sampah plastik sekali pakai, sedotan. Jadi kayak mereka pengrajin sedotan bambu itu udah ke Prancis, udah ke Belanda kirim, terus tumbler bambu. Terus kalau fashion ya normalnya batik gitu ya, kan setiap daerah punya batik. Tapi batik yang kita develop tuh lebih ke warna alam. Jadi dia pakai natural dyes gitu. Jadi pakai dari indigo vera, dari apa. Jadi warna-warnanya memang warna-warna alam. Warna alami lah ya. Tapi memang kelihatan kalau misalnya Mas Ipin ini banyak. Ini juga buatan Trenggalek ini. Wih, jadi meskipun buluk kayak begini ini. Udah banyak dipakai nih, ketahuan Ini follow aja Instagramnya The Craftman, tulisannya The Craftman gitu. Dia juga bikin leather shoes kayak gini. Jadi ya meskipun udah bulu kayak gini karena sering aku pakai, tapi saya bangga memakainya karena ini buatan anak Trenggalek gitu. Tapi kan kelihatan jadi nyaman. nyaman. Tapi kelihatan memang sering mempromosikan UMKM nih di TikToknya sering lihat sih. Bahkan sambil pantun juga. Oke. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal pariwisata ini kan tentunya nggak lepas dengan infrastruktur, apalagi rencananya emang udah mau ada bandara Kediri. Nah selain itu mungkin infrastruktur dari segi jalan, akomodasi ini sudah seperti apa perkembangan? Ya memang jalan kita struggling ya karena semua daerah sih hampir sama ya. Kita tahu kemarin viral teman-teman di Lampung kayak begitu. Lagi banyak dan hampir sekarang setiap daerah itu bikin konten-konten yang isinya masalah jalan semua karena perlu diingat bahwa hampir 2 tahun COVID itu kan kita ada yang namanya refocusing anggaran. Jadi pembangunan infrastruktur kan waktu itu di shifting semua, digeser untuk penanganan kesehatan. Jadi hampir memang banyak nggak membangun infrastruktur khususnya jalan. Nah cuman di Trenggalek kita punya effort sih. Maksudnya punya effort saya sampai ngutang gitu ya.
hutang ke PT SMI, itu BLU-nya Kementerian Keuangan, hutang kurang lebih sekitar 250 miliar, yang 150-an itu kita gunakan untuk rumah sakit, yang 100 miliarnya untuk infrastruktur jalan. Tapi kan harga jalan yang bagus gitu ya, yang bawahnya di concrete pavement, dicor dulu, terus habis itu baru dilapis aspal yang agak tebal, terus juga pelebarannya itu kan juga nggak murah. Jadi tetap jalan jadi main concern, terus kemudian alhamdulillah tahun ini kita dapat Pak Presiden kan punya namanya Inpres untuk percepatan infrastruktur di daerah. Insya Allah juga Trenggalek dapat beberapa puluh bahkan beberapa ratus miliar lagi untuk memantapkan itu. Jadi kita tetap kebut terus dengan segala macam resource yang kita punya. Ya semoga nanti bisa makin handal, makin mantap lah. Kalau sekarang sih kalau dilihat jalan dalam kondisi mantapnya di sekitar 75%. 75%. Tapi kalau misalnya kita lihat memang setelah pandemi ini yang muncul adalah masalah kemiskinan yang setelah itu memang banyak naik lah pas pandemi dan juga akhirnya sekarang mungkin fokusnya juga mengatasi soal kemiskinan. Nah ini mungkin bisa diceritakan strateginya untuk kemudian menekan angka kemiskinan ini seperti apa kalau di Trenggalek? Kita dulu angkanya sebelum pandemi 10, ketika pandemi naik ke 12, sekarang turun lagi ke 10%. Kita strateginya dari dulu kita punya namanya gerakan tengok bawah masalah kemiskinan dan kerentanan, kalau disingkat namanya GERTA gitu. Ya di GERTA itu gerakannya kita mengusung 3 platform. Yang pertama platform sedekah informasi. Jadi nggak mungkin kita itu ngerti semua kondisi masyarakat kita 800.000 orang bupati hafal satu persatu, nggak mungkin. Jadi kita butuh namanya sedekah informasi. Jadi kabarin kalau memang ada yang butuh dibantu atau selama ini belum pernah dibantu atau memang harus diberdayakan seperti apa, sedekah informasi. Kedua, sedekah partisipasi. Jadi kita ngajak semua pihak untuk kemudian gotong royong bantu mereka. Terus ketiga, sedekah rizki. Jadi kita kalau lu punya rezeki lebih ya you donate lah buat mereka. Jadi kan kadang gini, ada orang miskin tapi belum tercatat sebagai warga negara karena dia nggak punya KTP. Akhirnya kalau nggak punya KTP, nggak masuk ke DTKS, daftar terpadu kesejahteraan sosial, yang which is itu base-nya on NIK. Nah kalau udah kayak begitu berarti nggak bisa dianggarin gitu, nggak dapat bansos dari pusat maupun dari daerah. Nah terus bantunya lewat apa gitu ya kan, kita harus punya inovatif financing lah. Kita kerjasama sama Badan Amil Zakat Nasional. Dulu begitu saya menjabat jadi wakil bupati yang itu ngurusin masalah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, itu zakat di Trenggalek itu atau donasi dari publik itu setahun cuma sekitar 110-an juta. Sekarang itu sudah 8 miliar. Ya jadi meningkat jauh karena ya kesadaran seluruh elemen gitu ya. Saya juga setiap bulan saya bilang gaji yang selama setiap bulan itu tolong dibagi 3, sepertiga buat infak, sepertiga buat zakat, sepertiga buat wakaf gitu. Jadi itu yang juga memberi contoh akhirnya semua ASN terus juga masyarakat sipil itu akhirnya percaya dan mau menempatkan dananya di sana untuk bantu mereka itu. Jadi kayak contoh nggak punya BPJS ya kita bikinkan, kita bayari dulu pakai Basnas sambil datanya dibenerin, dilengkapin. Nah begitu nanti sudah di cover tahun ini, tahun depan NIK-nya udah ada, kemudian dia memang benar udah didata sebagai warga miskin, nah baru kita masukin ke program pakai APBD gitu. Dan salah satu cara untuk menjangkau masyarakat yang mungkin belum punya KTP ini adalah dengan nginep nih. Iya. Nah, ini gimana ceritanya nih Mas? Ya jadi dulu sebelum COVID memang saya rutin setiap minggu sekali kita nginep gitu ya di rumah warga. Itu di YouTube saya juga beberapa masih ada itu video-videonya itu, dan memang itu salah satu pendekatan karena kadang-kadang kan kalau kita cuma laporan dari struktur pemerintah aja kan orang laporannya bagus-bagus semuanya beres gitu, tapi ternyata begitu kita terjunin teman-teman relawan coba cari yang paling perlu dibantu lah gitu, ternyata masih ada rumah yang kayak begitu, masih ada yang nggak punya KTP, masih ada yang nggak dapat bantuan, nggak punya KIS, nggak punya ini, nggak punya itu. Ya itu akhirnya aku nginep di situ tuh sebagai simbol bahwa
saya peduli gitu. Saya sebagai yang kalau dilihat sebagai mungkin kepanjangan tangan dari pemerintah ya, terus kemudian yang mendapat mandat dari masyarakat, aku peduli di sini. Jadi tolong masyarakat di sini juga bantu dong. Terus kalau ada yang kayak begini-begini, tolong aku dikasih tahu. Biasanya kita kasih nomor lapor, WA aja di sini gitu. Kita kasih nomornya 0822 333 43800 sampai apal gitu. Saking seringnya turun gitu. Jadi itu. Nah, sekarang karena COVID sempat postpone, cuman kita buka setiap Jumat pendopo buat masyarakat yang datang untuk ngadu. Biasanya kita namanya Sonjo Pendopo. Itu setiap Jumat sebelum sholat Jumat. Nah, sekarang karena COVID sudah mulai bisa terkendali gitu ya, kita mau ngelangkah lagi, tapi nanti sasarannya dua hal. Satu untuk kemiskinan ekstrim, sama yang kedua terkait masalah stunting. Jadi rencana kita mau bikin dapur cinta namanya. Jadi cinta itu cegah, ini yang nemuin istri saya gitu, Bunda Novita gitu. Jadi cinta tuh cegah stunting, atasi stunting untuk ibu, balita dan anak ya. Jadi bercampur cinta, dan itu nanti jadi anggaran kita deploy, terus nanti yang gotong royong langsung masuk ke tim-tim itu. Nanti pokjanya macam-macam, bisa dari PKK, masyarakat sekitar. Fungsinya cuma mereka nyiapin masak makanan 3 kali sehari buat ibu yang lagi hamil. Jadi nanti gizinya apa yang cocok, makanannya yang bayi dikasih apa menunya gitu, biar mereka nggak malnutrisi. Sambil juga kita punya program yang namanya yang sehat yang dibayar, atau yang sehat yang beruntung. Itu kayak beda kayak BPJS gitu ya. Kalau BPJS kan lu sakit dibayarin. Kalau ini kamu sehat malah tak bayarin, jangan sampai sakit gitu. Nah, jadi ada indikator keluarga sehat yang harus dipenuhi. Jadi kayak contoh, kalau sang ibu itu bisa mendisiplinkan anaknya rajin ke posyandu. Kalau di keluarga itu ada lansia, rajin ke posyandu lansia. Kalau kemudian ada anggota keluarga yang dewasa, itu rutin periksa ke puskesmas. Jadi datang ke puskesmas nggak pas sakit, tapi cek darah, kemudian cek kesehatan paru-parunya, punya TBC apa enggak. Terus kemudian gaya hidup, karena kan kebanyakan penyakit yang diderita masyarakat kita kan kayak contoh jantung koroner atau kemudian diabetes, itu kan juga mostly dari lifestyle gitu. Nah, jadi daripada nanti mereka sakit, kemudian negara harus bayarin, terus BPJS beritanya tekor gitu ya, mending kamu sehat aja kita bayarin gitu. Dan itu sehat dibayarin gitu aja. Nah, itu juga salah satu cara untuk kemudian mempromot hidup sehat di tingkat keluarga. Nah, biar angka-angka kesakitan keluarga itu bisa dikendalikan. Apa sih harapan dari Mas Ipin untuk Kabupaten Trenggalek ke depannya? Ini kan sudah menjabat kurang lebih 2 tahun ya? Ya, kalau sebagai Bupati aku dilantik 2021 waktu pilkada kemarin. Jadi ya udah 2 tahun kalau dari pilkada kemarin. Tapi kalau yang ditarik ke belakang sejak wakil Bupati ya sudah 7 tahun gitu. Artinya ya sudah sudah cukup lama juga gitu. Tapi satu mungkin challenge yang aku pengen pecahin tuh gimana caranya Trenggalek bisa makmur dengan cara ekonomi dan ekologinya itu hand in hand. Jadi nggak harus dengan sesuatu yang ekstraktif, tetapi memanfaatkan emas hijau, emas biru yang ada di situ ya. Kayak kita memvaluasi keindahan alam dengan tourism yang berbasis ekologi, atau terus kemudian kita memanfaatkan hilirisasi dari produk-produk yang kita punya, baik itu di kehutanan, perikanan maupun juga pertanian gitu. Jadi itu sih yang satu challenge yang mungkin setelah ini akan jadi concern utama gitu. Selain juga pemenuhan basic infrastructure juga pasti itu jadi satu PR yang nggak gampang. Tapi aku udah pernah lah ngerasain namanya utang buat bangun rumah sakit, tapi ya nggak apa-apa. Tapi dari utang itu akhirnya angka kematian ibu di Trenggalek juga turun drastis. Karena dulu waktu COVID kita seorang ibu harus operasi, itu kemudian harus dirujuk, di tengah perjalanan mereka meninggal. Setahun ada kurang lebih 27 ibu yang meninggal. Dan itu menyedihkan, dan itu ya mungkin ya sangat buruk lah, aku aja sedih gitu. Makanya nekat-nekatan ya kita bikin rumah sakit yang lebih proper. Sekarang sudah punya ruang operasi dengan tekanan negatif, dan sekarang menurunkan sekali angka kematian ibu.
Tapi mungkin ada rencana kedepannya untuk mungkin bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat nih untuk kemudian mengembangkan Kabupaten Trenggalek ini. Ya tentunya selama ini pemerintah pusat melakukan banyak hal lah gitu ya. Major infrastruktur di sana, mulai jalur lintas selatan sudah mulai terbangun, terus kemudian untuk pertanian, ketahanan pangan, pemerintah pusat saat ini sudah menyelesaikan satu pembangunan bendungan dan satu lagi ongoing proses. Terus kemudian di Perpres 80 itu adalah prioritas Pak Jokowi di Jawa Timur. Itu Trenggalek juga banyak hal gitu. Nah, salah satu yang kemudian juga kita ingin kerjasamakan, kita mau bikin kampus nih. Jadi kita punya tanahnya rencana kita hibahkan untuk kemudian di situ didirikan kampus. Karena kalau nggak ada kampus ya IPM di Trenggalek segitu-gitu aja, karena ada namanya angka harapan rata-rata lama sekolah ya. Angka harapan lama sekolah. Nah kalau cuma sampai SMA ya berarti harapan sekolahnya kan cuma 12 tahun gitu. Tapi kalau kemudian di situ ada kampus, kalau S1 ya ada 3-4 tahun lagi, kalau ada S2 nantinya. Dan harapannya kalau tourism paling orang stay di Trenggalek itu cuma 1 malam, 2 malam itu udah luar biasa kalau buat Trenggalek. Tapi kalau di kampus ya kalau yang pinter minimal stay 3,5 tahun lah gitu. Kalau yang kayak bego-bego kayak aku gini ya 7 tahunan lah gitu kan lumayan gitu. Artinya ada aktivitas ekonomi mulai dari ngontrak lah, terus makan, laundry ya kan. Ya jadi kampus tuh penting sih buat satu daerah. Nah Sobat Kompas.com, itu dia tadi episode Nusa Raya hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow media sosial dari Kompas.com. Saya Anastasia pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.